saya diminta untuk jadi imam, mengisi khutbah, ceramah, training, kajian. Saya merenung satu hal tentang peran dakwah kita yang selama ini mungkin dibatasi oleh geografi. Siapa yang tidak memiliki visi global saat ini, dia akan tergilas oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah akhirnya bisa membuat video YouTube lagi setelah sekian lama vakum, terutama 3-4 bulan terakhir. Selama bulan Ramadan saya full nggak di Indonesia, dakwah di New Zealand di berbagai kota dan komunitas. Lalu pulang sebentar ke Indonesia Idul Fitri dan saya berangkat lagi. Ada urusan bisnis dan dakwah di Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol dan Turki. Jadi sepanjang masa-masa itu ada banyak sekali ide, gagasan-gagasan baru, inspirasi, atau catatan perjalanan lah yang ingin saya share bagi sahabat-sahabat semua. Jadi insya Allah dalam beberapa video ke depan, baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun konten-konten di komunitas terbatas, saya akan share ide-ide ini. Mudah-mudahan bisa memperkaya inspirasi, bisa meluaskan mindset, atau memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sobat-sobat. Saya banyak merenung sobat-sobat ketika diundang dakwah ke New Zealand. Saya mengisi berbagai komunitas muslim yang mayoritasnya itu bahkan bisa dibilang 99% muslim yang dari negara berbeda-beda, bukan Indonesia. Lalu ketika kita dakwah di sana, saya diminta untuk jadi imam ataupun mengisi khutbah, ceramah, training, kajian, seminar di universitas. Saya merenung satu hal tentang peran dakwah kita yang selama ini mungkin dibatasi oleh geografi, yang kedua dibatasi oleh rutinitas, dan yang ketiga yang lebih penting lagi dibatasi oleh mindset kita. Kita setiap hari melakukan kegiatan keislaman. Misalnya saya sebagai narasumber yang sering diundang di masjid atau di majelis taklim berpikir bahwa ternyata dakwah yang ada di Indonesia ini gak beres-beres. Banyak sekali orang yang perlu didakwahi, banyak sekali forum-forum yang memang belum tersentuh nilai-nilai keislaman, apalagi di pelosok-pelosok yang tidak ada dai. Tapi kadang-kadang kita jadi tenggelam dalam rutinitas tersebut, atau kita jadi berpikir bahwa kemampuan kita hanyalah untuk mendakwahi orang-orang sebangsa kita, tetangga kita, di lingkungan kita. Padahal sobat-sobat, Islam itu mengajarkan kita satu filosofi dakwah yang luar biasa, bahwa dakwah itu pada dasarnya bukan diperuntukkan untuk orang-orang di kampung kita saja, bukan diperuntukkan untuk orang-orang di kota atau negara kita saja. Coba lihat, bayangkan ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus seorang nabi yang tidak bisa baca tulis untuk masyarakat yang ummi itu artinya tidak bisa baca dan tulis ya. Masyarakat jahiliyah di Mekah itu sangat terbelakang dan juga sangat low level lah peradabannya itu. Nabi Muhammad dikirim untuk masyarakat seperti itu. Tapi sejak awal-awal dakwah Islam sudah muncul ayat-ayat yang menjelaskan tentang visi global. Bahkan ketika Rasulullah itu ngaji lah dengan sahabat-sahabatnya, turunlah surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Turunlah ayat tentang peradaban Romawi yang sedang berperang dengan Persia. Mereka sedang berperang, Romawinya kalah, dalam beberapa tahun mereka akan kembali menang. Saat itulah umat Islam bakal bergembira, berbahagia dengan kemenangan bangsa Romawi. Ketika Rasulullah itu menyampaikan visi dakwah yang global, gak ada seorang pun sahabat yang berpikir, ya Rasul ngapain ngomong tinggi-tinggi, udah kita fokus aja dakwah di Mekah, kita dakwahi orang-orang jahiliyah ini, mereka masih menyembah berhala, yuk kita kasih tahu tentang Al-Quran. Memang itu bagian dari dakwah Islam, tapi Nabi Muhammad meluaskan mindset para sahabat walaupun dalam kondisi yang paling terpuruk, sedang terkucil, bahkan dizolimi, diperangi, diusir di Mekah itu. Itulah yang namanya mindset dakwah. Jadi ketika kemarin mendapatkan pengalaman dan juga kesempatan di negara baru yang saya kunjungi, New Zealand, ide-ide ini terrefresh lagi. Yang biasanya kita sampaikan secara teoritis, kemarin saya merasakannya. Publik dunia itu membutuhkan sentuhan dai-dai Indonesia. Kenapa?
Satu, Muslim yang eksis dalam kancah dakwah global itu biasanya satu Muslim Arab, wajar ya, karena mereka berbahasa Arab dan lebih mudah untuk mempelajari literatur Islam. Yang kedua yang menarik nih, Muslim Turki. Turki itu sebetulnya bukan negara yang berbahasa Arab, sama sekali tidak berbahasa Arab, walaupun dulu di zaman Daulah Utsmaniyah mereka menggunakan bahasa Arab. Tapi sekarang Turki adalah salah satu negara yang sangat concern dan sangat getol membiayai dai-dainya keliling dunia untuk menyebarkan visi dakwah yang difahami oleh ulama-ulama Turki. Luar biasa mereka itu, dengan biaya sendiri, dengan biaya negara atau biaya lembaga-lembaga mereka mengirimkan dai-dainya, bahkan bikin masjid yang bukan sederhana, masjid itu megah-megah, terutama masjid Turki di Jerman. Atau Muslim India, jumlah umat Islamnya lebih banyak dibanding kita, 300 jutaan. Kita 280 juta itu total penduduk Indonesia. Muslimnya kan tidak 100%. Jadi jumlah mereka lebih banyak, tapi yang menarik, India itu melahirkan banyak ulama internasional. Banyak ulama level dunia yang karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Inggris, termasuk ke bahasa Indonesia. Misalnya saya pengkaji Sirah Nabawiyah. Salah satu buku Sirah Nabawiyah terbaik yang sangat ringkas dan bisa dibaca oleh orang umum, yang populer ya ini, itu karangan orang India, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ini memberikan saya satu pemantik. Ternyata dai di negara-negara lain sedang fastabiqul khairat, memberikan dampak yang sangat luas bagi umat manusia karena memang ditunggu. Nah, sekarang di Indonesia apa yang kita punya? Banyak, kawan-kawan. Indonesia punya 2 lembaga yang paling besar di dunia ini menurut saya. 2 lembaga keislaman yang tidak ada tandingannya, baik secara aset, secara jumlah member, atau secara kuantitas aktivitas, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Influencer, dai, pengajian yang ada di Indonesia banyak melimpah, termasuk gagasan-gagasan dakwah yang ada di Indonesia itu juga kalah. Banyak sekali ustadz-ustadz, ulama-ulama, ataupun narasumber-narasumber keislaman yang approach dakwahnya itu, muqarabat dakwahnya itu, menurut saya sangat cerdas, sangat segmented, dan juga sangat masuk market fit disebutnya. Dan ini menarik, ditunggu oleh publik dunia. Cuman ada beberapa kendala yang saya bilang tadi. Karena kita berpikir bahwa tugas dakwah kita nggak selesai-selesai, sehingga kita mencukupkan diri pada dakwah di Indonesia saja. Yang kedua, kita berpikir bahwa kemampuan kita nggak cukup, padahal ide-ide dakwah kita andaikan difahami oleh orang di luar Indonesia itu akan disambut dengan meriah, oleh komunitas Muslim New Zealand, oleh komunitas Muslim Australia, oleh komunitas Muslim Arab, termasuk oleh komunitas Muslim Arab. Jadi potensi ini ada, hanya ada kendala lain yang sebetulnya teknis, tapi cukup mengganggu dan cukup menjadi barrier, yaitu kendala bahasa. Dakwah kita dalam bahasa Indonesia itu mau tidak mau, kalau kita ingin meluaskan pengaruhnya, harus dalam bahasa yang difahami oleh masyarakat global yang notabene menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, atau mungkin pakai bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Jerman, terlebih kalau kita bisa bahasa Cina ya. Penggunanya banyak sekali. Ini adalah salah satu barriernya. Nah, sobat-sobat semua, pengalaman kemarin dakwah di berbagai negara itu membuat saya semakin bersemangat bahwa kita Muslim Indonesia itu perlu menyiapkan dai-dai levelnya level internasional. Terserah kapan saja mereka memulainya, itu urusan lain, itu masalah timing. Tapi perlu ada satu ide besar bahwa dari sekarang dai-dai itu perlu memiliki cita-cita meluaskan efek dakwahnya di level internasional, walaupun tinggal di Bandung, walaupun tinggal di Depok, walaupun tinggal di Makassar, walaupun tinggal di satu desa paling terpencil. Sekarang barrier itu telah diruntuhkan dengan internet, dengan media sosial, dengan komunikasi yang sangat mudah. Jadi sekarang kita sedang hidup di zaman yang bertarung siapa yang punya ide paling kuat, paling populer, paling hingar-bingar, dan paling masif penyebarannya, dialah yang akan mempengaruhi. Nah, jadi kompetitor kita sobat-sobat sebetulnya bukan muslim dari negara lain, tapi kompetitor kita adalah ide-ide yang jauh dari nilai Al-Quran.
Al-Quran ini sobat-sobat butuh para pejuang, butuh da'i-da'i, butuh intelektual muslim di bidang manapun yang membawa ke tengah-tengah masyarakat, ke lapangan real. Dan itu butuh kolaborasi besar, butuh orang-orang intelektual, butuh da'i-da'i, butuh para profesional muda yang bervisi besar, yang memulai pengembangan dirinya untuk mengisi pribadi ini dengan berbagai skill yang dibutuhkan agar dia menjadi da'i ataupun intelektual level internasional. Dimulai dari bahasa asing, dimulai dari kapasitas diri yang mumpuni, visi hidupnya, lalu juga life assetnya, life balance-nya. Dia tahu mau ngapain, dia tahu bagaimana membuat perencanaan, sampai soft skill, hard skill, dan juga bahan-bahan intelektual yang dibutuhkan sesuai dengan objek dakwah dan juga bidang dakwahnya. Jadi kalau kita memiliki mimpi besar, bagaimana kontribusi dakwah kita itu menyebar globally, bukan hanya di negeri kita, bukan hanya di kota kita, maka kapasitas akan mengikuti sobat-sobat. Jadi setelah pulang dari New Zealand dan beberapa negara Eropa, saya belum cerita ya, kalau soal Eropa saya belum cerita inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan dari Eropa di tahun ini, karena walaupun saya sudah tinggal di Eropa cukup lama, tapi ada inspirasi-inspirasi baru hasil interaksi dengan masyarakat sana yang bisa menjadi bahan strategi bagi dakwah kita di Indonesia. Jadi strategi baru. Saya belum cerita soal itu. Saya baru cerita tentang bagaimana peluang yang kita miliki. Banyak yang mengharapkan kita, banyak yang menunggu kita, banyak yang insya Allah akan mengundang kita kalau kita siap perangkatnya. Apa saja perangkatnya? Inilah insya Allah yang ingin saya bekali bagi sobat-sobat semua. Intelektual muda, intelektual muslim, para profesional, para pengusaha, ataupun para teknokrat di Indonesia ini, saatnya fokus membuat proyek-proyek dakwah yang impactnya global walaupun dimulai dari tanah air kita sendiri. Karena sekarang dunia sudah sangat terkoneksi. Interconnectedness dalam berbagai aspeknya. Siapa yang tidak memiliki visi global saat ini, dia akan tergilas oleh orang lain yang memiliki visi global. Kenapa? Karena mereka ketika memiliki narasi, apapun narasinya, sampai narasi yang membawa nilai-nilai yang jauh bertentangan melawan Al-Quran, kalau mereka membawa narasi itu dengan organisasi dan dakwah yang tepat, narasi mereka akan sampai ke negeri kita dan akan kita lihat menyebar di anak-anak muda, di tetangga kita, bahkan masuk ke dalam gadget-gadget kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi sebetulnya ketika kita tidak mau menjadi muslim global, tidak mau menjadi muslim yang punya kapasitas global, siap-siap saja. Hanya ada dua pilihan. Kita yang mempengaruhi atau kita kalah dan dipengaruhi. Itulah tabiat kehidupan yang memang keras, berat, tapi nggak ada pilihan lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita satu kaidah. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah segala bentuk kekuatan. Dan dakwah itu adalah menyiapkan kekuatan agar kita bisa membawa nilai Al-Quran dengan power, dengan kapasitas. Itulah kira-kira mimpi saya bagi anak-anak muda di Indonesia. Bagaimana menjadi muslim yang berdaya dengan skill, kapasitas, level tinggi. Yang saya sebut dengan istilah menjadi muslim yang high value muslim. Nah, insya Allah sobat-sobat, saya akan share ide-ide ini dalam video-video berikutnya, baik itu melalui YouTube ataupun Instagram. Dan lebih khusus lagi, kita menyediakan satu platform pertumbuhan bersama bagi muslim muda profesional dengan Muslim Berdaya Community. Muda Community ini didesain sebagai tempat bertumbuh bagi sobat-sobat semua agar bisa berjejaring, kenalan, dan bertumbuh selama 20-30 tahun ke depan. Insya Allah ini lingkungan yang bisa menjadi solusi bagi komunitas, ekosistem di luar sana yang dirasa mungkin toksik. Jadi kita tidak ingin menyalahkan keadaan, kita memberikan alternatif, solusi. Anda ingin bertumbuh bersama sebagai muslim, silakan bergabung di Muda Community. Salah satu program utamanya adalah Elite Circle Training. Ada beberapa tahapan, tapi tahapan pertamanya dalam Elite Circle Produktif Muslim itu kita akan membekali dengan 10 skill agar pemuda muslim naik level menjadi high value muslim. Insya Allah nanti akan kita elaborasi dalam video-video berikutnya. Terima kasih sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam.
khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembimbingan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.